Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Safri Nurfiana, NIM 20 23 11 0033 dari Fakultas Hukum, dan teman saya Ainus Abdullah, NIM 20 23 11 0032 dari Fakultas Hukum kelas Karyawan. Kesetaraan gender dalam Islam. Latar belakang. Sejak dua dasawarsa terakhir, konsep gender memasuki bahasan dalam berbagai seminar, diskusi maupun tulisan di seputar perubahan sosial dan pembangunan dunia ketiga. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran bahwa secara substansial manusia adalah setara, maka kesetaraan gender semakin gencar disuarakan, baik oleh kalangan laki-laki maupun kaum perempuan. Makin banyaknya pembahasan tentang gender salah satunya disebabkan oleh kompleksnya persoalan itu sendiri, mulai dari terjadinya ketimpangan, penyebab ketimpangan, cara penyelesaian yang ditawarkan, dan makin banyak lagi. Kata gender yang biasa dibicarakan gender bukanlah hal yang asing lagi. Sekalipun demikian, kebanyakan orang masih belum memahami istilah gender dengan memahami yang benar. Dalam hal ini, dipertegas bahwa secara mendasar gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis atau seks merupakan pemberian Tuhan. Kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi hormon dalam tubuh, anatomi, fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Konsep gender mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Perspektif Islam tentang kesetaraan gender. Dalam Islam, masalah gender masih menjadi kontroversi di antara kaum muslim. Ada kelompok yang memandang tidak ada masalah gender dalam Islam. Mereka justru memberi label negatif pada hal-hal yang berhubungan dengan gerakan perempuan. Buku-buku, artikel, serta mendapat dalam seminar yang membahas tentang keadilan gender dalam Islam. Salah satu misi Islam adalah pembebasan manusia dari berbagai bentuk anarki dan ketidakadilan. Islam sangat menekan pada keadilan di semua aspek kehidupan. Keadilan ini tidak akan tercapai tanpa membebaskan golongan masyarakat lemah dan marginal dari penderitaan. Perempuan adalah juga termasuk makhluk yang tidak berdaya pada saat lahirnya Islam, baik di dunia Arab maupun di luarnya. Al-Quranlah yang pertama kali mendeklarasikan hak-hak perempuan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdian. Islam datang, kesetaraan gender sudah mulai dirasakan. Nabi Muhammad SAW lebih mengutamakan pertimbangan rasional dan profesional daripada pertimbangan emosional dan tradisional dalam menjalankan misi Islam. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar. Islam datang merubah budaya dan tradisi patriarki bangsa Arab dengan cara yang revolusioner. Kesimpulan, pada akhirnya untuk mewujudkan relasi gender yang berkeadilan, sedapat mungkin dihilangkan kesenjangan hubungan dan pembagian kerja secara seksual antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai ruang kehidupan, tentunya dengan memperhatikan kodratnya. Ketidakadilan gender merupakan hal yang harus dikikis habis agar perempuan dan laki-laki dapat berdiri pada posisi setara, sehingga tidak ada keunggulan prioritas yang satu terhadap yang lain. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi, Bapak ke sungai untuk menambang emas. Ini Bi Fitri, adik perempuan dari Bapak. Sudah beberapa tahun ini Bibi menjaga nenek yang sakit. Kata orang-orang, dulu nenek juga seorang penambang yang kuat. Tapi karena setiap hari bekerja dengan merkuri, nenek mengalami komplikasi gangguan paru-paru dan ginjal. Data global saat ini menunjukkan bahwa 15 juta orang bekerja di sektor pertambangan emas skala kecil atau PESK.
dan 4,5 juta orang diantaranya adalah perempuan. Sebelum ke sungai, Bapak selalu menyempatkan untuk mengantarku ke sekolah. Walaupun semua orang yang aku kenal adalah penambang, aku ingin menjadi dokter. Dan aku tahu untuk bisa menjadi dokter, aku harus belajar dan sekolah yang tinggi.